dan akhlakul karimah. Wa tasta'ina biha fil hajah, dan dengan mata itu diciptakan untuk supaya manusia dapat menunaikan hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya. Wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, dan juga mata itu diciptakan untuk melihat keajaiban-keajaiban kerajaan langit dan kerajaan yang ada di bumi. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayat, dan mata itu digunakan untuk mengambil iktibar, pelajaran yang berharga terhadap pandangan-pandangan kita pada alam semesta, yaitu sebagai al-ayat, tanda-tanda kekuasaan. Baik, selanjutnya kita bahas tentang udhun, telinga. Yang lalu kita bahas tentang telinga, ya sudah ya. Bahwa khuliqat laka, telinga itu diciptakan litasma'a biha kalam Allah Ta'ala wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmata awliyaihi wa tatawassala bil istifadatil ilmi biha ilal mulkil mukimi. Telinga itu diciptakan semata-mata untuk mendengarkan kalam Allah, mendengarkan perkataan-perkataan Allah, yaitu mendengarkan tilawatul Quran, wa sunnata Rasulillah, dan mendengarkan hadis-hadis Nabi, wa hikmata awliyaihi, dan mendengarkan kalam-kalam hikmah, perkataan-perkataan penuh maknanya para kekasih-kekasih Allah. Wa tatawassala bil istifadatil ilmi biha ilal mulkil mukimi wan na'imid daimi fi jawari rabbil alamin. Dan telinga itu diciptakan oleh Allah untuk sarana mendengarkan istifadah ilmu, mendengarkan ilmu pengetahuan, digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang sifatnya ilmu. Dan ini semua termasuk amanat. Kemarin kita cerita amanatnya Allah terhadap hambanya, yaitu manusia. Jadi kalau kita tidak bisa tidak bisa menjaga dan tidak bisa memfungsikan ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kita termasuk orang yang tidak amanat. Dan terlebih-lebih jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyalahgunakan amanat-amanat yang sudah diberikan kepada kita. Baik. Wala tadhunnu annal ithma yahtassu bihil qail dunal mustami'. Ini yang baru ya, halaman 237, baris yang paling bawah sebelah kiri ada titik. Wala tadhunnu annal ithma, janganlah kamu merasa atau janganlah kamu mengira bahwasanya dosa, annal ithma, bahwasanya dosa, yahtassu bihil qail, hanya dikhususkan bagi orang yang berkata-kata tidak baik saja. Orang sedang ghibah atau orang sedang mencaci maki, orang sedang memfitnah, jangan kamu rasa atau jangan kamu kira bahwa yang berdosa di sisi Allah itu hanya orang-orang yang bicaranya itu dengan bicara yang tidak baik saja. Dunal mustami', bukan orang yang mendengar. Kalau orang yang mendengar tidak berdosa, jangan kamu kira yang mendengar pun tidak berdosa. Wafil khobar, sebab di dalam hadis Rasulullah bersabda, annal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul muktabi, bahwasanya Rasulullah bersabda au kama qala, bahwa orang yang mendengar, maksudnya mendengar keburukan dan dia tidak berbuat apa-apa padahal dia mampu untuk membuatnya, syarikul qail, maka dia adalah orang yang membantu keburukan orang yang bicara itu. Kita punya teman kita ini selalu bicaranya bicara yang tidak baik. Kita punya teman, tapi teman kita ini selalu membicarakan aib orang lain, membicarakan tentang fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Kita temannya, kita dengar, kita tahu dia itu selalu seperti itu, tapi kita biarkan, maka kita ikut di dalam kemaksiatan yang dia buat karena kita dianggap menyetujuinya. Dengan catatan kita mampu. Kalau kita tidak mampu, bukan itu yang dimaksud. Tapi kalau kita mampu, dia teman baik kita, seandainya pun kita larang, dia mau gitu, tapi kita tidak melarangnya, maka kita termasuk daripada
orang yang ikut berperan aktif di dalam kemaksiatan yang dia buat melalui mulutnya. Itu akibatnya kita tidak mendaya fungsikan pendengaran. Maka jangan kira bahwa orang-orang yang fitnah, orang-orang ujaran kebencian yang sering ucapan-ucapannya itu selalu dihiasi dengan kata-kata kotor, kita mendengar lalu kita biarkan saja. Jangan seperti itu. Jangan kira bahwa nanti orang yang berdosa itu hanya yang berbicara, namun yang mendengar tidak. Nah, di sini kita bahas bahwa ternyata yang mendengar juga. Maka lebih baik kalau begini ceritanya, lebih baik memang kadang-kadang kita hidup itu di tempat yang rasanya cuma kita sama keluarga kita aja gitu. Kalau misalnya udah menikah, saya dan istri itu berdua aja tinggal di tengah hutan, dengar cuma suara jangkrik sama harimau. Rasa-rasanya gitu. Karena ternyata bersosialisasi dengan publik itu di satu sisi kita dituntut untuk memberikan kebaikan, di satu sisi lagi kita dituntut untuk tidak ikut di dalam keburukan. Itu kan sulit itu ya bagi orang-orang yang tidak bisa memberikan pengaruh. Tapi kalau bagi orang-orang yang bisa memberikan pengaruh, kamu guru ngaji pula memilih untuk beruzlah itu namanya. Apa namanya itu kalau bahasa kitanya itu merantau, bukan merantau, tinggal, mengasingkan diri ke tempat yang lebih aman. Karena merasa tempat itu banyak unsur mudaratnya. Misalnya sini saya hidupnya itu di tengah-tengah orang yang semuanya itu ikut main tauhid, semuanya itu kerjaannya, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, semuanya itu. Atau kalau itu kan nggak ini ya. Kalau perempuan itu godaan yang paling tidak bisa dihindari itu kalau duduk-duduk cerita-cerita nyeritain orang. Itu apa namanya? Sebagian orang itu menggairahkan. Kadang-kadang dia itu bisa sampai menempuh jarak yang jauh, duduk sebentar cuman mau ngomong itu gimana kabarnya. Nah itu biasa itu. Maka bagi orang-orang yang tidak bisa mempengaruhi dirinya, pijakan kakinya itu belum terlalu kuat, maka dianjurkan untuk pergi cari tempat yang lebih aman. Sebagaimana hadis Nabi itu kan sebenarnya ketika kita mencari rumah, misalnya kalian yang belum punya rumah ya, kalau yang sudah punya rumah ya nggak pulang. Misalnya yang masih muda-muda ini, cuma 2, 3 sama saya. Ketika mau mencari rumah itu usahakan aljar qabladar. Aljar itu artinya tetangga. Kalau kita mau cari rumah atau mau beli rumah, mau mendirikan sebuah rumah, yang pertama kali yang harus kita cek itu bukan desain rumah, bukan harga tanah, tapi siapa tetangganya. Aljar qabladar. Tetangga dulu yang dicek, baru rumah. Jangan adar qabladjar. Jangan rumah dulu dibangun lalu lihat peradaban di situ, nggak bisa. Maka ketika kita mau membangun rumah, maka yang harus kita view-nya bukan rumah dulu yang dicek, tapi kita harus melihat, menelisik orang-orang yang di sekitar situ. Orangnya soleh-soleh enggak? Orangnya ini punya kebiasaan buruk yang bisa menular tidak, begitu. Jadi Nabi anjurkan aljar qabladar. Tetangga dulu baru bikin rumah. Jangan dibikin rumah dulu, baru tahu-taunya rumahnya udah besar, tetangga sebelah rumah nggak cocok. Akhirnya rumahnya dijual. Yang lebih bagus tetangganya itu yang dijual. Orang tetangganya yang rewel. Sebagian bisa seperti itu, sebagian. Tapi kalau yang rumahnya memang rumah tetangganya duluan, ya nggak bisa. Maka Nabi anjurkan aljar qabladar. Aljar qabladar. Baik. Lanjut, kita agak kebut sedikit karena apa ya? Ya karena memang dituntut untuk cepat supaya banyak dapatnya lah, supaya banyak dapat. Dan di halaman 240 belum sampai. Nah, itu telinga ya, telinga. Lalu yang selanjutnya itu adalah berarti udah berapa ya? 7. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga adalah al-lisan.
Wa ammal lisanu halaman 238. Wa ammal lisanu, dan adapun lisan kita ini diciptakan, fa inna ma khuliqa laka litukatsira bihi dzikrallahi ta'ala. Yang pertama, lisan kita ini diciptakan semata-mata untuk memperbanyak zikir pada Allah. Zikir itu apa zikir? Ingat. Kalau kita disuruh mengingat Allah tuh ya berarti menyebut asmanya, memuji-muji Allah, zikir. Watilawata kitabih, dan membaca Al-Quran. Lisan kita ini dipakai untuk yang pertama zikir kepada Allah, yang kedua untuk membaca Al-Quran. Sholat itu kan banyak ini zikirnya, dan juga di dalamnya ada membaca Al-Quran, jadi termasuk lah ya. Wa turshidu bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi. Dan yang ketiga, fungsi mulut atau fungsi lisan, mulut ya, lisan itu mulut. Fungsi mulut ini adalah untuk tursyid. Tursyid itu rasyid itu artinya cerdas. Kalau tursyid berarti mencerdaskan. Wa turshidu bihi khalqallahi ta'ala, untuk mencerdaskan dengan lisan kita itu ciptaan Allah. Ila tariqihi, maksudnya ini lisan kita itu digunakan untuk cakap-cakap yang baik supaya orang dengan perkataan kita semakin dekat kepada Allah gitu. Artinya disuruh ngajar. Ngajar siapa? Kalau dia ibu-ibu yang ngajar anaknya. Kalau dia kakak-kakak yang ngajar adiknya. Kalau dia adik-adik ngajar mamanya suruh punya anak lagi gitu. Biar punya adik biar dia bisa ngajar. Ya pasti adalah orang yang akan membutuhkan bantuan kita kalau mulut kita ini berfungsi dengan baik. Kalau mulut kita gunakan untuk bicara hal-hal yang baik-baik, maka organ tubuh yang kecil itu akan berguna untuk orang lain. Dan di akhirat nanti ketika ada orang yang mendapat petunjuk gara-gara omongan kita, maka kita juga akan mendapatkan kayak multi level marketing gitu. Dia mendapatkan benefit, keuntungan, kita juga dapat transfer pahala gara-gara dia melakukan kebaikan gara-gara wasilah mulut kita. Jadi organ tubuh yang mungil itu kalau difungsikan dengan baik akan bermanfaat. Baik. Syaratnya apa tadi syaratnya? Syaratnya harus ngomongnya baik-baik dan orang lain percaya sama apa yang kamu bicarakan. Wa tudhiro bihi fi dhamirika min hajatika dinika wa dunyaka. Dan yang keempat fungsi atau bukan fungsi ya. Allah itu menciptakan lisan kita, itu kita sudah sampai halaman 238. Mafi dhamirika, untuk mengeluarkan apa yang ada di hati kita, atau untuk menyuratkan yang tersirat di dalam hati kita dari kebutuhan-kebutuhan dunia kita dan kebutuhan-kebutuhan akhirat kita. Jadi kan orang tidak tahu apa yang di dalam hati kita. Jadi dengan lisanlah kita bisa mengekspresikan apa yang di dalam hati kita. Misalnya kamu senang sama seseorang, kan nggak mungkin kamu diem aja terus mengharap dia peka, gitu nggak bisa. Harus bicara melalui lisan. Begitu juga seperti hal-hal yang lainnya, termasuk hajat-hajat duniawi ataupun hajat-hajat akhirat. Walaupun Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, tapi Allah tidak anjurkan kita itu diam. Seandainya kita diam tuh, habis sholat nggak usah ngomong, nggak usah zikir, terus tidak usah berdoa. Allah tahu hajat kita, Allah tahu kebutuhan kita, dan Allah tahu yang terbaik. Tapi Allah perintahkan kita, ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu terhadap kebutuhanmu. Nah, saya dulu pernah sampaikan, apa sebenarnya tujuan kita berdoa? Tujuan kita berdoa itu apa? Apa katanya?
Apa tidak? Niat dan hajat. Supaya Dikabulkan niat dan hajat. supaya dikabulkan niat dan hajat, supaya dikabulkan kebutuhan. Oke, betul, tapi kurang. Merendah. Apa? Merendah. Merendah, iya benar. Tujuan kita berdoa itu untuk menunjukkan sifat hamba. Kalau kita tuh butuh sama Tuhan, bukan berarti Allah itu kepingin kita sebut-sebut, tidak. Tapi kalau ada orang yang tidak usahlah cerita bahwa hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia saja. Kalau kita merasa dibutuhkan oleh seseorang, kita senang nggak sama dia? Senang itu. Apalagi Allah kepada hambanya itu. Maka ketika kita berdoa, tanamkan di dalam hati kita bahwa doa kita ini sebenarnya unsur yang paling penting itu bukan supaya doa kita dikabul, tapi untuk menanamkan ke dalam hati kita yang kecil itu sifat penghambaan kepada Allah, ketergantungan kita sama zat yang maha bergantung semua makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulut itu diciptakan untuk 4 hal tadi. Fa'idha asta'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi. Maka jika kamu memfungsikan lisan ini sebagaimana yang menyalahi fungsi ya. Apabila kamu menyalahi fungsi mulut ini diciptakan, maka kamu termasuk orang yang kafir. Wah, sini disebut kita. Di halaman 239. Faqad kafarta, maka kamu jadi orang yang kafir. Tapi bukan kafir i'tiqadi ya, tapi kafir kufur nikmat. Jadi orang yang tidak bersyukur itu juga sebenarnya kafir. Kafir itu artinya menutup. Kafarta ni'matallahi, kafir nikmat, kufur nikmat. Wahuwa, nah ini yang lebih serem. Wahuwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi wa la yakubbun nasa fin nari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatuhum. Maka kamu kalau seandainya kufur nikmat terhadap mulut, kamu tidak memfungsikan sebagaimana yang Allah inginkan mulut itu kamu pakai, maka perbuatan kamu itu adalah aghlabu a'dha'ika 'alaik. Itu merupakan mulut ini adalah ketercelaan terhadap mulut itu adalah ketercelaan yang sangat besar mudaratnya. Wa 'ala sa'iril khalqi, dan terhadap seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wala yakubban nasa finnar, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang di neraka itu ditelungkupkan. Nah, apa sih itu ditelungkupkan itu? Kalau yakubbu itu dijatuhkan tapi mukanya di luar. Apa itu namanya? Janganlah kamu dijatuhkan tapi muka dua, itu dijelungupkan ya. Saya jelungup itu kan bukan bahasa Indonesia. Hah? Sungkurkan ya. Janganlah kamu termasuk orang yang disungkurkan ke dalam neraka itu gara-gara mulut, gara-gara lisan. Sebagaimana banyak ahli neraka itu orang-orang yang nanti ya, kalau saat ini belum ada. Jangan kamu jadi orang yang nantinya akan menghuni neraka itu gara-gara lisan, disungkurkan. Berarti kalau tersungkur itu berarti nggak sengaja masuknya kepala duluan gitu, muka. Kalau tersungkurnya di aspal aja ya nyonyor, apalagi kalau tersungkurnya di neraka, wah, di atasnya nyonyor lagi, apa nyenyer, nyonyor apa nyenyer? Baik. Wala hatta la ya kubbaka fi qa'ri jahannam fa fil khabar anna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah liyadhaka biha ashabuhu fa yahwi biha fi qa'ri jahannam 70 kharifan. Ada sebuah hadis, sebuah riwayat mengatakan ada seorang lelaki, ini halaman 240.
Ini terjemahannya ini zigzag ya. Arabnya di sini, terjemahannya dibaliknya sebelah mana gitu. Ya itu enggak apa sih. Yang penting saya sudah cek ada kok terjemahannya. Tinggal nanti kalian mengeluarkan usaha yang berlebih lah. Tanda ini betul-betul gitu. Ada sebuah riwayat, ada seorang lelaki berbicara dengan sebuah kalimat yang digunakan untuk mentertawakan temannya. Itu kayak stand up comedy gitu. Fayahwi biha fi qa'i jahannam, maka Allah murka terhadapnya, dia dimasukkan ke neraka gara-gara candaan-candaan yang sifatnya merendahkan temannya. Harus teman baiknya gitu. Dia suka merendahkan teman baiknya, maka Allah tidak suka, karena teman baik saja dicela sama dia, apalagi orang lain gitu. Jadi masukkan ke neraka jahanam sab'ina khariqah, 70 tahun. Cuman gara-gara mulut. Jadi ternyata mulut itu, tadi saya baca di sini ada ungkapan bahwa ini dia. Tapi nanti saja. Ini ada pembahasan yang lebih rinci lagi terhadap mulutnya. Jadi kalau orang yang tidak bisa menjaga mulutnya, maka nanti akan tersandung, bahkan berkali-kali tersandung ya gara-gara mulut itu sendiri. Waruya annahu qutila syahidun fil ma'rakah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah riwayat lagi, diriwayatkan ada seorang yang dibunuh karena mati syahid, artinya terbunuh lah dia, ikut berperang, dan perang ini di zaman Nabi. Ini masih di halaman 240 di tengah itu. Pada baris ketiga tengah. Waruya annahu qutila syahidun fil ma'rakah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun hani'an lahu bil jannah. Ada orang yang mati syahid di medan perang di masa Nabi. Lalu kematiannya itu disaksikan oleh temannya. Lalu temannya itu bilang, hani'an lahu bil jannah. Syukur dia masuk surga gara-gara mati syahid. Lalu Rasulullah marah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bukan marah ya, menyanggah. Wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi wa yabkhulu bima la yughnihi fahfadh lisanah. Lalu Rasulullah bilang, kamu tahu dari mana dia langsung masuk surga? Bisa jadi la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi. Bisa jadi dari mulutnya itu keluar kata-kata yang tidak manfaat. Bisa jadi itu dia ternyata memproduksi dari mulutnya itu memproduksi kata-kata yang tidak baik. Jadi berarti orang yang mati syahid pun nantinya akan dinilai dari seberapa produktif mulutnya. Pada hadis yang lain, orang yang mati syahid itu langsung menghadap kepada Allah, ruhnya itu langsung diangkat ke langit sampai dilihat dulu dia punya hutang atau tidak. Kalau dia masih punya hutang dan ahli keluarganya tidak membayarkan hutangnya, maka arwah itu jamak, ruhnya apa tuh namanya? Bainas samai wal ardi. Dia mau naik ke atas tapi belum di atas, di bumi pun belum, jadi nyangkut dia sampai nanti di hari kiamat berjumpa sama orang yang berhutang, lalu ngomong, dan yang berhutang bilang aku ikhlas, baru nanti urusannya selesai. Artinya ini Nabi sebenarnya mengajarkan kepada orang-orang yang hidup di zamannya bahwa jangan terlalu semangat kamu ikut-ikut mati syahid. Karena kacau kan kalau seandainya seluruh pasukan berperangnya Nabi itu tujuannya mati syahid. Bukan tujuan perang itu untuk menang gitu. Tapi tujuannya untuk mati syahid. Ini kan nggak benar ini gitu. Jadi karena ada yang begitu, terkadang Nabi itu memuji orang yang mati syahid, tapi terkadang ada orang-orang yang niat ikut berperangnya itu memang dia punya banyak hutang, lari dari kenyataan hidup, istrinya banyak, anaknya banyak, nggak mau kerja gitu-gitu. Dia memutuskan untuk ikut berperang aja lah, syukur-syukur mati kan masuk surga. Bukan begitu kata Nabi. Jangan-jangan dia ini punya tanggungan di rumah. Jangan-jangan mulutnya ini produksi hoax terbesar di dunia misalnya.
begitu. Jadi satu kesempatan, satu keadaan Nabi memuji orang-orang yang mati syahid, dan satu keadaan lagi Nabi mewanti-wanti jangan sampai para pejuang ya, para mujahid, para pejuang Islam itu ketika berperang, ketika berjihad itu tujuannya untuk mati syahid, bukan itu tujuan perang. Tujuan perang itu untuk menang, bukan untuk mati. Makanya keliru itu. Puncak jihad itu adalah mati syahid, bukan. Puncak jihad itu untuk kemenangan Islam. Apa gunanya kamu mati ya? Bagusan menang kan. Kalau Islam perang terus kalah, ya berarti kan dirugikan sekali gitu. Jadi lalu yang pertama itu tadi kata Nabi, belum tentu kamu jangan bilang seperti itu. Enggak, itu mati syahid memang bagus, tapi enggak terlalu harus digembor-gemborkan begitu. Jadi gara-gara kamu semua orang kepingin mati syahid, akhirnya nggak ada yang mau berperang lagi. Perang semuanya tujuannya untuk mati. Wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi. Bisa jadi orang ini memang mati syahid keadaannya, tapi mulutnya mengandung kata-kata yang tidak manfaat. Wa yabkhulu bima la yughnihi. Dan bisa jadi dia termasuk orang yang menahan hartanya, bakhil, pelit padahal dia mampu. Lalu disambung oleh Imam Al-Ghazali. Saya cek terjemahannya di sini ada juga. Oh, ini jauh sekali terjemahannya. Itu terjemahannya di halaman 247. Kayak nggak jauh ya, masih bisa dicari. Nah, lalu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, fahfadz lisanak, maka jagalah mulutmu. Bahkan seorang yang sudah jelas-jelas mati syahid saja oleh Nabi disanggah, belum tentu dia itu mati syahid. Bisa jadi dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak baik. Kata Imam Ghazali, fahfadz lisanak min tamaniyatin, maka jagalah lisanmu dari berapa itu? Samaniyah itu berapa? Yang pertama al-kadzib, dusta, bohong. Ulangi, dusta, bohong, mengatakan sesuatu yang bukan, mengatakan sesuatu yang tidak benar, ya bohong lagi. Fahfadz minhu lisanak fil jiddi wal hazli. Jagalah mulutmu dari bohong itu, baik bohong yang beneran ataupun bohong terselubung. Ternyata bohong terselubung pun nggak boleh. Misalnya ditanya, bisa dari mana? Ngaji mah. Kok sampai jam 12? Iya mak, tadi ngajinya lama. Padahal dia memang ngaji, tapi setelah ngaji dia jalan-jalan lagi gitu. Dia nggak bohong memang. Itu sebenarnya ya itu bohong kecil. Kamu dari mana? Dari rumah muallim. Oh iya Pak, sini. Rupanya setelah dari rumah saya pergi jalan-jalan lagi gitu, misalnya. Bohong apa enggak dia? Ya itu sepertinya benar lah. Memang dia awalnya memang datang ke rumah yang dia bilang itu gitu. Paham ya? Jadi kita dilarang untuk bohong, baik bohong yang murni bohong ataupun bohong yang disembunyikan. Ada kebenaran di balik kebohongannya itu, atau ada kebohongan di balik kebenaran yang dia ceritakan. Gitu. Misalnya seperti hari ini aku melihatmu sangat cantik. Berarti itu kan mengandung kebohongan. Berarti kemarin dia lihat dia itu nggak cantik. Ada kan lagunya itu, kau cantik hari ini. Berarti kemarin nggak cantik dong. Itu ada kebenaran, ada kebohongan di balik kebenarannya. Itu permainan kata-kata saja. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk menjaga lisan, jangan sampai kita itu bohong yang bohong sendiri, bohong yang murni 100% bohong, dan juga terhadap bohong yang terselubung. Awalnya dia bilang
bilang sesuatu yang benar, dia memasukkan premis-premis, dia campurkan fakta dengan kebohongan gitu. Dicampur jadi satu, jadi akhirnya unsur kebohongannya hilang. Seperti yang tadi saya sampaikan. Wala tu'awwid lisanak bil kadbi hazlan. Janganlah kamu biasakan mulutmu itu berbohong walaupun bohongnya itu bohong terselubung. Wa yad'uka ilal kadhib fil jiddi wal kadhib min ummahatil kabair. Jangan, apalagi terlebih-lebih kamu jangan sampai bohong terhadap hal-hal yang serius. Bohong terselubung saja jangan dibiasakan. Apalagi bohong yang beneran bohong, bohong yang 100% benar beritanya, berita bohongnya. Wal kadhibu, karena bohong itu adalah min ummahatil kabair. Bohong itu adalah induknya dosa besar. Kabair itu artinya dosa besar. Halaman 242. Kabair, dosa besar. Bohong itu adalah induknya dosa-dosa besar. Tsumma innaka idza arafta bidzalika saqatat adalatuka wa thiqah biqaulika wa tazdadikal a'yunu wa tahtakiruka wa idza aradta an ta'rifa qubhal kadhib min nafsika fanzur ila kadhib ghairika wa ila nafrati nafsik anhu wastihqaruka li sahibihi wastikbahuka lima jaa bihi wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsik. Nah, ini tentang dusta, bahwa dusta itu adalah induknya dosa besar. Dosa-dosa besar itu adalah bertumpu kepada suka berbohong. Awal mulanya dia suka berbohong, lama-lama dia menjadi orang-orang yang sudah mudah melakukan dosa besar. Tsumma, kemudian innaka idza arafta bidzalika saqatat adalatuka. Sesungguhnya apabila kamu sudah tahu yang demikian itu dan kamu terjatuh ke dalam praktek dusta, kamu termasuk orang yang suka berdusta, suka berbohong, menjadikan jargon hidupmu itu dusta, maka akan hilang keadilan di dalam hatimu. Kamu akan dikesan orang yang tidak adil lagi, tidak bisa dipercaya ini orang ini begitu. Sama seperti ada sebuah kisah klasik itu, ada pengembala domba, dia iseng. Dia bilang sama teman-temannya, "Wahai penduduk kampung, ada serigala, tolong." Dia lagi gembala kambing, sepi rasanya, lalu dia membuat keributan seperti itu. Datang orang sekampung, tengok nggak adanya, aku main-main aja. Bohong, orang udah kesel, iseng. Kedua kalinya begitu juga, ketiga kalinya orang nggak percaya. Artinya ketika orang sudah mengecap kita ini orang suka berbohong, maka seautentik apapun berita yang kita sampaikan, kebenaran yang kita sampaikan, orang tidak akan percaya. Ini perlu ini untuk kalian nanti calon-calon pendakwah. Orang-orang yang mau menyampaikan kebenaran, sebelum dia menyampaikan kebenaran, dia harus mendapatkan trust itu kepercayaan. Orang yang mau disampaikan itu, misalnya kita mau menceramahi orang gitu, atau kita mau menyampaikan kebenaran sama orang lain. Unsur penting yang harus kita tanamkan itu adalah mereka percaya sama kita. Kalau mereka percaya sama kita, apapun yang kita bilang mereka akan anggap siap, sami'na wa ata'na. Tapi kalau mereka nggak percaya sama kita, karena mungkin kita dikesan suka bohong, nggak meyakinkan, pokoknya kelihatan seperti tidak bisa dipercayai gitu. Karena hidungnya itu belang-belang dia, di atas putih, bawah hitam, bawahnya lagi kuning, bawahnya lagi abu-abu, pokoknya belum digosok hidungnya sejak kemarin puasa. Nah, yang seperti itu akan hilang sifat adalah, keadilan di dalam dirinya akan hilang. Wathiqatu biqaulika, dan hilang kepercayaan orang terhadap kata-katanya. Ini perlu ya untuk kita apabila kita ingin menyampaikan kebenaran.
bukan kebenarannya itu yang harus kita poles, tapi kesan orang lain terhadap kita. Kalau kita dikesan baik, maka apapun yang kita sampaikan pasti akan diterima. Itu kenapa ajaran-ajaran sesat itu bertumbuh tumbuh pesat. Walaupun menurut akal itu tidak mungkin. Atau walaupun menurut ini ya, seperti kemarin itu pernah terjadi praktek penipuan penggandaan uang. Kenapa banyak dokter, ada orang-orang berpendidikan yang dibodohi dengan praktek seperti itu? Karena dia percaya sama yang bisa menggandakan uang itu. Ya memang karena pada saat itu duitnya betul-betul digandakan. Artinya terpercaya deh, walaupun kepada orang yang bohong tapi ada bukti yang menunjukkan kalau dia itu bisa dipercayai, orang pasti akan percaya walaupun tidak masuk akal. Jadi ini penting untuk kalian. Sebab Nabi itu juga begitu. Sebelum Nabi mendakwakan dirinya sebagai Nabi, itu Abu Lahab, tahu Abu Lahab ya? Tabbat yada Abi Lahab. Saya semenjak mengangan-angankan ayat-ayat Tabbat Yada itu, saya ketika tarawih itu jarang membawakan surat Tabbat Yada. Karena mengingat Abu Lahab itu punya anak perempuan. Anak perempuannya itu namanya siapa namanya? Nggak tahu ya. Namanya itu Darroh. Darroh itu muslimah yang soleh, taat. Sahabat-sahabat Nabi dulu ada yang iseng, Darroh, ayahmu itu kafirnya dinas oleh Al-Quran. Lalu Nabi marah, janganlah sekali-sekali diantara kalian menyakiti hati kerabatku. Itu kan sepupunya Nabi, anaknya Abu Lahab itu sepupunya Nabi. Abu Lahab ini adiknya ayah Nabi, paman ya, paknya Nabi. Jadi semenjak saat itu, ketika saya membaca surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, itu rasanya seperti ya kurang beradab. Bukan berarti yang baca Tabbat Yada itu nggak beradab sama Nabi, enggak. Saya hanya mengkhususkan ini untuk diri saya sendiri saja. Maka ketika taraweh saya itu nggak membaca surat Tabbat Yada. Makanya suratnya saya majukan dari surat Al-Qari'ah. Dari Al-Qari'ah dibaca sampai akhirnya nanti idza jaa nasrullahi wal fath. Tabbat Yadanya tidak saya baca. Nah, jadi bicara dusta tadi, dusta. Di Nabi itu sebelum umur 40 tahun, kata Abu Lahab bilang, Nabi Muhammad ini seandainya dia bilang dari batu ini keluar gajah, aku percaya. Kenapa seperti itu? Karena Nabi itu sudah terkesan dari kecil itu memang orang yang tidak pernah berdusta. Itu artinya dahsyatnya sifat jujur itu. Dahsyatnya sifat jujur itu sampai-sampai orang yang memusuhi dia belakang hari percaya 100%. Maka tidak heran dan diceritakan di sini bahwa lawan dari jujur, dusta itu adalah ibunya dosa-dosa besar, induk daripada dosa-dosa besar. Ummahatul kabair. Kalau kamu mau melihat bagaimana jeleknya orang yang bersifat bagaimana buruknya sifat dusta ini, maka kamu tinggal melihat orang-orang yang suka berdusta. Bagaimana orang-orang yang suka berbohong itu dijauhi oleh orang-orang lain. Bahkan seorang pendusta itu nggak mau deket-deket sama orang yang suka bohong. Nggak ada yang mau lah deket-deket sama orang yang suka bohong itu. Teman-temannya itu nggak ada yang suka sama dia. Dan orang yang bohong tuh repot karena dia terus-terusan berpikir harus sama apa yang dia ceritakan dengan kebohongan-kebohongan yang akan dia ceritakan lagi. Hari ini dia berbohong dan besok dia cerita harus dikaitkan lagi dengan kebohongan yang kemarin. Itu kan susah hidup begini. Susah ya. Lalu yang kedua itu yang pertama tadi ya. Lisan harus dijaga dari dusta. Yang kedua adalah halaman 243 balik bawah. Atsani al-khulfu fil wa'di wa iyyaka an ta'ida bi syai'in wala nafi bihi bal yanbaghi an yakuna ihsanuka ila nasi fi'lan bila qaulin fa
tararta ilal wa'di wa iyyaka an takhlifa illa li ajzin aw daruratin fa inna dzalika min amaratin nifaqi. Yang kedua, sifat yang kedua adalah khuluf, ingkar janji. Khulfu fil wa'di, ingkar janji. Apa ingkar janji? Tidak menepati janji. Yang pertama dusta, yang kedua ingkar janji. Lalu yang ketiga, kita agak kebut sedikit. Yang ketiga adalah al-ghibah. Ghibah. Di halaman 245 baris yang nomor 2. At-talitsu, yang ketiga adalah al-ghibatu, ghibah. Fahfadz lisanaka anha wal ghibatu asyaddu min 30 zaniyah. Jaga dirimu dari ghibah, karena ghibah itu adalah lebih buruk daripada 30 kali perzinahan. Ada orang yang berzina 30 kali, berzina dengan orang yang berghibah sekali, masih lebih berat lagi dosanya orang yang berghibah. Wal ghibatu asyaddu min 30 zina. Harus 31 kali berzina baru sama dosanya sama ghibah. Begitu kira-kira maknanya. Jadi jauhi lisan kita, jaga lisan kita jangan sampai terjerumus dan terbiasa mulut kita ini lemah kali mulutnya ghibah. Ghibah ya. Makanya masuk ini ke dalam kitab Al-Kabair. Deretan 73 dosa besar, playlist, ada playlistnya. Daftar utang. Sebesar yang pertama syirik, yang kedua ada 73 yang menyusun Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini adalah orang ulama yang nenek moyangnya itu tukang emas. Kalau di pajak itu tukang emas itu marga apa? Apa sinar abu emas di pajak itu. Kalau di ulama dia Az-Zahabi, kakek moyangnya tukang jual emas. Jadi ghibah termasuk dosa yang 30 kali perzinahan lebih berat lagi ghibah. Harus 31 kali dulu berzina baru sama seperti berghibah. Maka jaga lisan. Makanya saya bilang tadi, lebih kayaknya memang cocok juga ini sekali-sekali kita mengasingkan diri ke suatu tempat gitu. Kita cuma berdua sama suami, berdua sama istri, misalnya yang sudah punya. Kalau yang belum ya segera. Kalau yang udah pernah ya menikah lagi, misalnya. Kalau dia yang masih ya jangan gitu. Misalnya ada yang udah lama nggak menikah lagi gitu. Pergi ke suatu tempat ini uzlah, menyendiri. Kadang-kadang kita itu bisa lebih objektif pikirannya ketika jauh dari orang. Kadang-kadang, tidak selalu, kadang-kadang. Ya pergi entah kemana gitu seminggu. Terus balik lagi, terus ingat utang, jangan terus pergi seminggu, terus enggak udahlah, enggak usah ingat-ingat lagi. Enggak gitu. Wa ma'nal ghibah ayyadhkura insanan bima yakrahuhu law sami'ahu fa anta muktabun dhalim. Makna ghibah itu adalah memberitakan manusia, memberitakan orang terhadap apa yang dia tidak sukai. Seandainya dia dengar, dia marah dan menganggap itu kezaliman. Yang ya aib lah ya, menceritakan aib. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat mana yang keempat? Ghibah sudah, ini penjelasan tentang ghibah ini banyak. Di dalam sebuah riwayat, orang yang pelaku ghibah itu adalah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, kalau kita merasa jijik orang yang memakan bangkai, ternyata ada yang lebih menjijikkan, yaitu orang-orang yang suka ghibah, seperti memakan, mengunyah daging saudaranya sendiri. Warabi' yang halaman 253. Yang keempat adalah al-mira'u wal jidalu.
Orang yang suka berbantah-bantah dan suka berdebat. Mulut jangan dipakai untuk menyakiti orang lain dengan debatnya. Kadang-kadang ada orang yang terlalu bernafsu kepingin debat. Dan ini biasanya fase awal orang baru hijrah tuh gitu. Jadi dulu saya juga begitu. Jadi dulu juga saya begitu. Rasanya itu kalau nengok orang Wahabi gatel mulutnya kepingin kepingin dihabisi dengan kata-kata. Asal jumpa orang yang ya orang Wahabi ya, orang yang kalau jumpa sama kita itu bid'ah, sholat ini. Memang kesannya orang itu sombong memang. Kadang-kadang lewat di depan kita lewat itu kan kalau kita itu yang punya adab itu lewat depan orang tua kan tunduk gitu. Kalau mereka lewat enggak, mukanya gitu ya. Kayak nggak butuh sama manusia ya. Makanya dulu saya sempat itu sering menyenggain orang Wahabi. Lain itu gitu. Tapi itu dulu waktu baru-baru belajar lompat. Kalau sekarang kan udah bisa ya. Apa ya? Di atas lompat itu apa? Terbang, nggak mungkin terbang ya. Dia lompat. Jadi jangan suka jidal, berdebat, berbantah-bantahan. Kalau kata Syekh Idrus Romli, kamu boleh berdebat, syaratnya satu, kamu harus yakin 100% menang. Kalau nggak yakin menang, persiapan nggak ada, hujah-hujah belum dikuasai, kamu nggak usah debat deh kamu. Percuma, nanti kamu debat kalah, gara-gara debat kamu yang kalah itu konten yang kamu dakwahin itu jadi kesannya buruk. Kalau mau debat harus punya kepercayaan diri menang. Kalau nggak yakin menang nggak usah debat, malu-malui gitu ya. Dan kebetulan saya itu waktu zaman dulu itu yang waktu baru-baru lompat, saya itu pernah debat seorang Wahabi itu sampai jam 1 malam ngomong aja. Dan saya pada saat itu saya tidak kalah, saya tidak ngotot, dia ngotot dan saya santai saja. Jadi ternyata kunci orang yang menang itu artinya menang dalam ini ya, menang menguasai keadaan kalau berdebat itu ternyata harus tetap cooling down. Cooling down itu ya kalau bulan puasa gini dingin artinya tetap dingin lah, tetap jangan panas. Ini bicara cooling kok langsung meleleh gitu. Ada apa ini? Ternyata lapar dan haus. Baik. Masih ada waktunya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Yang keempat, al-mira wal jidal. Jangan sampai mulut itu dipakai untuk berbantah-bantahan dan debat, walaupun yang kita debatkan itu muatannya adalah positif dan benar. Biarkan orang lain yang memang lebih ahli dalam debat. Kalau kamu memang ahli dalam debat ya silahkan, tapi jangan sering-sering. Karena orang yang suka berdebat itu hatinya akan keras. Hanya beberapa orang saja yang bisa cool down, bisa tetap objektif ketika sudah didebat itu. Kebanyakan orang kalau didebat itu pasti udah sambil melotot, sambil nunjuk, sambil intonasi bicaranya pun akan cepat dan juga keras, hingga akhirnya berpotensi pecah pembuluh darah yang di otak. Kalau yang di kaki nggak mungkin ya, kecuali kakinya cucuk pecah pembuluh darah kakinya. Yang kelima halaman 256. Al-khamis tazkiyatun nafsi. Nah, ini sini tazkiyatun nafsi ini bukan mensucikan diri, tapi tazkiyatun nafsi ini di sini adalah menganggap dirinya paling suci. Dia punya pandangan bahwa dirinya lah manusia yang ideal, sempurna seperti rokok gitu. Saya ini seperti rokok, apa tuh rokok? Sempurna, enggak begitu. Enggak ada manusia yang ideal itu enggak ada. Bahwa Nabi aja afdhalul khalqi ajma'in, manusia terbaik seluruh dunia, tetap ada yang menganggap Nabi itu punya kekurangan. Nah, apalagi kita. Jadi pandangan jumawa terhadap diri sendiri, suka menganggap diri sendiri hingga muncul perkataan
yang kesannya itu seperti mengangkat derajatnya dia. Dia itu cerita yang ujung-ujungnya membanggakan diri gitu. Itu tidak diperbolehkan. Seperti seperti ujub tapi muatannya itu ngomong. Dia ngomong yang ada unsur ujubnya gitu. Allah berfirman, faqala Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusahum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu memuji dirimu sendiri, terlalu memuji-muji diri sendiri itu. Wah, kalau aku itu kalau sholat tahajud itu jam 1 aku. Atau dia nggak begitu ngomongnya. Aku kemarin dengar suara mangga jatuh jam 1. Mangga depan rumahmu. Makanya aku jam 1. Alah biasa lah, baru selesai sholat tahajud biasa. Tapi aku dengar itu dia mau cerita tapi mau pamer. Awalnya cerita mangga, tapi ternyata dia mau cerita bahwa dia itu setiap hari setelah sholat tahajud dengar suara mangga jatuh. Artinya ya kita dilarang untuk yang seperti itu. Wakil li ba'dil hukama, dikatakan oleh sebahagian para ahli ulama, masjidqu al-qabih, apa kebohongan yang buruk? Apa kebohongan yang buruk? Kebohongan yang buruk. Apa namanya? Kebenaran yang buruk. Masjidul qabih, apa kebohongan, apa kebenaran yang buruk? Faqala sana'ul mar'i 'ala nafsi. Pujian orang terhadap dirinya sendiri. Memang benar dia itu memang keren lah ibadahnya. Tapi ketika dia terlalu memuji dirinya sendiri, itu adalah kebaikan yang buruk. Kebaikan yang menjijikkan gitu lah bahasanya itu. Ya kan kita nggak senang sih cerita dirinya aja udah. Jangan sampai begitu ya, orang ngaji itu jangan begitu. Apalagi ikut daurah. Yang keenam, as-sadisu al-la'n. Halaman 259. Baris nomor 2. As-sadisu al-la'nu wa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi wala taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblah bi syirkin aw kufrin aw nifakin fa innal muttali'a ila ala as-sara'iri wallahu fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Yang keenam adalah laknat, suka melaknat. Orang yang suka melaknat, mulutnya itu tidak diupayakan dengan baik. Orang-orang yang suka melaknat adalah orang-orang yang tidak mendaya fungsikan mulutnya sesuai dengan fitrahnya diciptakan. Hati-hatilah kamu terhadap kebiasaan suka melaknat segala sesuatu. Baik itu termasuk hewan. Khususnya kalau subuh-subuh itu ada sebuah hadis yang dikhususkan, janganlah kamu melaknat hewan yang membangunkan kamu pagi. Ayam. Jangan kamu suka melaknat ayam. Bising kali ayam. Sebab ayam itu sudah membangunkan kamu di pagi hari. Jangan kamu laknat. Laknat itu apa laknat? Mencaci, mendoakan buruk. Oh, kusukai kau ya. Itu laknat. Bahkan kepada hewan itu jangan. Kepada hewan atau kepada hewan apalah, terserah. Jangan tidak khusus kepada hewan yang bermanfaat saja. Hewan yang tidak bermanfaat juga tidak boleh dilaknat. Memang kucing kurang ajar, jangan kayak apa sendal dikencingi gitu. Kan ada tuh kan kucing nakal tuh, L2 itu. Karena kucing nakal. Dia tuh kalau laki-laki itu suka kencing. Sendal dikencingi. Ya akhirnya ketika kita mau masuk masjid harus cuci kaki dulu. Kadang sendal, kadang kereta yang sering itu kereta. Kadang-kadang keretanya itu bawa kencing gara-gara kencingnya kucing. Walaupun begitu, walaupun itu hewan, walaupun itu hewan yang bahkan itu kadang-kadang boleh dibunuh, tapi jangan dilaknat,
au ta'amin, au makanan, makanan kok pedes sekali ke setan, dilaknat, dicaci. Makanan apa ini? Gak enak. Mencaci makanan tidak boleh, hukumnya haram. Wal insan, nah apalagi manusia. Hewan saja nggak boleh dicaci, makanan aja nggak boleh dicaci, lebih-lebih manusia. Lebih-lebih manusia, dan terlebih-lebih lagi kepada ahlul kiblat. Ahlul kiblat itu siapa ahlul kiblat? Orang muslim. Makanan nggak boleh, manusia secara umum tidak boleh dicaci, apalagi sesama muslim. Jangan sampai keluar dari mulut kita melebeli sesama muslim syirik. Dasar kau syirik kau, nggak boleh ngomong gitu. Atau kafir, itulah kau kan, dukun aja kafir, walaupun memang itu tidak baik itu, tapi tetap kita dilarang untuk mencaci. Kucing kan ada terkesan garong ya, suka nyuri. Oh memang kucing kurang aja, itu kan nggak boleh, sama kucing itu nggak boleh. Apalagi sesama umat muslim, jangan saling mencaci. Atau kalau saling kan berarti ada ini ya, ada balas-balasan. Kalau kita lah jangan mencaci duluan, jangan mencaci. Kalau misalnya kita yang dicaci gimana malah, misalnya sini saya bilang, dasar kau itu suka kentut, dibalas, ya nggak usah, bukan aku bukan suka kentut, tapi kadang-kadang memang kentut, udah selesai. Gitu ya, dicaci lagi, udah asal kau maling, bukan maling, bukan, pokoknya udah gitu aja. Kan dia aneh lama-lama, enggak, aku nggak maling. Iya ya, jadi dia bingung terakhir. Nah, jadi jangan mencaci walaupun kita dicaci, apalagi memulai duluan, apalagi mencaci sesama muslim. Itu halaman 259. Dengan julukan syirik, dengan julukan kafir, dengan julukan nifak. Nifak itu munafik. Dasar kaum manusia munafik. Saking palanya dia kaya sampai banyak dibuat hurufnya besar semua, munafik. Jangan gitu. Walaupun memang kepada seorang yang memang munafik. Apa itu munafik? Ayatul munafiki salatun. Tanda munafik 3. Idza hadatsa kadzdzaba. Kalau dia dusta, suka dusta. Dia memberi kabar dusta. Wa idza apa lagi? Ayatul munafiki salatun, idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji ingkar. Wa idza tumina khana, dikasih kepercayaan dia khianat. Dibilang jangan cerita sama orang, cerita. Orang munafik. Pakai huruf besar, pakai emoticon marah, pakai tanda seru, terus dikirim ke, salah pula kirim sama orang. Orang kan gitu kan, orang yang suka marah itu kan dia nggak objektif, jadi kirim pula sama mertuanya, udah dasar munafik, ada kasih warisan kapok kamu. Nah jadi walaupun memang kita sedang berhadapan sama orang-orang yang melakukan praktek syirik, praktek kafir, dan berhadapan sama orang-orang munafik, tetap kita tidak boleh melaknat mereka dengan julukan syirik, kafir, dan munafik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Hadana wa iyyakum ajma'in. Semoga sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.